Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dosen pembimbing, dan dosen penelaah. Yang saya hormati Bapak Kadri Fitra, SMMAK, selaku dosen pembimbing saya. Yang saya hormati Bu Dina Patricia, SMSI AK PhD, selaku dosen penelaah 1. Dan yang saya hormati Ibu dosen penelaah 2. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kadri Fitra SMMAK selaku dosen pembimbing saya yang telah membuka sidang skripsi saya pada pagi hari ini. Kemudian terima kasih kepada Ibu Dina selaku dosen penelaah saya dan Ibu selaku dosen penelaah 2 yang telah berkesempatan hadir pada sidang skripsi saya pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Mustika Randesa Putri dengan NIM 2105999 tahun angkatan 2021, Prodi Manajemen Konsentrasi Keuangan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Penghindaran Pajak Perusahaan dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan dengan dimonderasi oleh tata kelola perusahaan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada latar belakang. Sektor energi memiliki keterkaitan kuat dengan sektor lain, sehingga fluktuasi kinerjanya berdampak luas pada perekonomian. Ini menurut Rahman et al. Tahun 2025. Rasio Tabinski tahun 2019 sampai tahun 2024 yang dapat dilihat pada tabel yang ada pada slide menunjukkan nilai perusahaan sektor energi berfluktuasi dan belum stabil. Fluktuasi ini mencerminkan ketidakstabilan nilai perusahaan yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, sehingga diperlukan pemahaman terhadap faktor-faktor seperti penghindaran pajak, struktur modal, dan tata kelola perusahaan. Selanjutnya, penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi dapat dilihat pada grafik. Di beberapa perusahaan seperti AKRA, itu nilai ITR-nya menunjukkan penurunan di setiap tahunnya. Penghindaran pajak ini mengartikan penghindaran pajak masih marak terjadi meski tarif PPh Badan telah turun menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan PP Nomor 30 Tahun 2020. ITR yang rendah menunjukkan pajak yang dibayar sedikit, sehingga dapat menurunkan kepercayaan investor. Kemudian struktur modal juga penting di sektor energi yang padat modal. Beberapa perusahaan seperti AKRA, BP, dan ELSA yang dapat dilihat pada tabel yang ada pada slide memiliki debt to asset ratio besar dari 0,5. Ini menandakan ketergantungan tinggi pada utang. Kedua faktor tersebut erat kaitannya dengan masalah keagenan. Masalah keagenan menuntut pentingnya tata kelola perusahaan untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keputusan keuangan yang efisien. Dengan demikian, tata kelola perusahaan berpotensi memoderasi pengaruh penghindaran pajak dan struktur modal terhadap nilai perusahaan. Kemudian research gap penelitian ini. Yang pertama, penelitian oleh Nebi dan Cheng tahun 2023 dan Chan et al. Tahun 2014 membuktikan bahwa penghindaran pajak perusahaan berpengaruh secara negatif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian oleh Suripto tahun 2020 dan William Dana et al. Tahun 2021 menyatakan sebaliknya. Penelitian oleh Dorasami tahun 2021 dan Dang et al. Tahun 2019 menemukan bahwa struktur modal berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian lain oleh Hirdinis tahun 2019 dan Bu et al. Tahun 2023 menyatakan sebaliknya. Berdasarkan dari latar belakang dan research gap tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh penghindaran pajak perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di B. Yang kedua, bagaimana pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di B. Yang ketiga, bagaimana pengaruh penghindaran pajak perusahaan terhadap nilai perusahaan dengan dimoderasi oleh tata kelola perusahaan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di B. Yang keempat, bagaimana pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan dengan dimoderasi oleh tata kelola perusahaan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di B. Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis yang pertama pengaruh penghindaran pajak terhadap perusahaan sektor energi di Bursa Efek Indonesia, yang kedua pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan sektor energi di B, yang ketiga peran tata kelola perusahaan dalam memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan, yang keempat peran tata kelola perusahaan dalam memoderasi pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya yaitu teori. Teori yang digunakan pada penelitian ini itu ada dua. Yang pertama agensi teori dan kedua trade-off teori. Agensi teori yaitu hubungan kontraktual antara prinsipal atau pemilik dan agen atau manajer yang sedang menghadapi masalah keyakinan akibat perbedaan tujuan. Kemudian trade-off teori yang digunakan untuk menjelaskan struktur modal. Perusahaan menentukan struktur modal optimal dengan menyeimbangkan manfaat pajak dari utang dengan biaya kebangkrutan dan risiko keuangan yang ditimbulkannya.
Kemudian nilai perusahaan. Nilai perusahaan mencerminkan bagaimana investor menilai kinerja dan prospek masa depan perusahaan. Ini dipengaruhi oleh konflik manajer dan pemegang saham. Kemudian pengindaran pajak perusahaan yaitu strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak. Menurut teori agensi, ini menggunakan jika efisien dan merugikan jika oportunistik. Kemudian struktur modal yaitu posisi utang dan modal. Menurut teori trade-off, ini menyeimbangkan manfaat pajak dan risiko utang. Tata kelola perusahaan sebagai seperangkat mekanisme untuk mendekatkan perusahaan. Itu menguasai manajer agar keputusan selaras dengan pemilik. Kemudian kerangka konseptual yang dapat dilihat pada slide. Berdasarkan dari kerangka konseptual tersebut, hipotesis pada penelitian ini yang pertama, pengindaran pajak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hipotesis kedua yaitu struktur modal berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hipotesis tiga yaitu tata kelola perusahaan mampu memoderasi pengaruh pengindaran pajak terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hipotesis yang keempat yaitu tata kelola perusahaan mampu memoderasi pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian metode penelitian. Jenis penelitian yaitu penelitian kuantitatif, objek penelitian perusahaan sektor energi di BEI, populasi penelusuran sektor energi yang terdaftar di BEI pada tahun 2019 sampai 2024, sampel menggunakan teknik purposive sampling, sampel akhir yang digunakan yaitu sebanyak 19 perusahaan, jenis data yaitu kuantitatif dan sumber data yaitu data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi dari situs BEI, web resmi perusahaan, dan laporan tahunan. Teknik analisis data pada penelitian ini yang pertama ada uji outlier, yang kedua analisis statistik deskriptif, yang ketiga uji asumsi klasik di mana akan dilakukan uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji heterosklerotisitas, dan uji autokorelasi. Kemudian analisis regresi moderasi atau MRA, uji parsial ototitas, uji simultan atau uji F, dan uji koefisien determinasi atau R kubik. Hasil penelitian ini yang pertama yaitu uji outlier. Outlier pada penelitian ini dideteksi dengan metode casual diagnostis dan kemudian dihapus sehingga total data dari 114 menjadi 92. Kemudian analisis statistik deskriptif yang dapat dilihat pada slide. Pada slide dapat dilihat mean dari Tabinski atau rata-rata dari Tabinski yaitu 0,94%. Ini berarti rata-rata nilai perusahaan sektor energi yaitu 94% yang menunjukkan hampir 100%, yang artinya nilai perusahaan sektor energi ini cenderung besar. Kemudian standar deviasinya yaitu 0,26. Standar deviasi yang kecil dari rata-rata ini mengartikan tingkat penyebaran data rendah. Kemudian pengindaran pajak. Rata-rata dari pengindaran pajak yaitu 0,24, yang artinya perusahaan sektor energi di Indonesia, rata-rata perusahaan sektor energi di Indonesia membayar pajak sebesar 25%, yang artinya sudah di atas tarif normal. Ini juga mengartikan perusahaan berhati-hati dalam melakukan pengindaran pajak. Kemudian standar deviasinya yaitu 0,14. Standar deviasi yang kecil dari rata-rata mengartikan tingkat variasi pengindaran pajak rendah. Kemudian struktur modal. Rata-rata struktur modal yaitu 0,44. Artinya rata-rata perusahaan sektor energi di Indonesia 45% asetnya dibiayai oleh utang. Standar deviasinya yaitu 0,16. Standar deviasi yang kecil dari rata-rata mengartikan variasi struktur modal antar perusahaan tidak terlalu besar. Ini juga mengartikan pola pendanaan yang relatif seimbang antara modal sendiri dan utang selama periode pengamatan. Kemudian tata kelola, rata-ratanya yaitu 0,41%, yang berarti total dewan komisaris pada perusahaan sektor energi yaitu sebesar 41% dari total dewan komisaris pada perusahaan energi yaitu komisaris independen. Berarti tingkat penerapan tata kelola cukup baik. Standar deviasinya itu 0,12. Standar deviasi kecil dari rata-rata, artinya datanya cenderung seragam dan konsisten dalam penerapan good corporate governance. Kemudian uji asumsi kelas yang pertama yaitu uji normalitas. Pada penelitian ini uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov dengan Monte Carlo detail. Kriterianya yaitu signifikansi besar sama dengan 0,5 berarti data normal. Pada penelitian ini signifikansinya yaitu 0,2 yang berarti data berdistribusi normal, sehingga data memenuhi asumsi normalitas untuk analisis lanjutan.
Kemudian uji multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi hubungan kuat antar variabel independen. Kriteria bebas multikolinearitas yaitu toleransi bersama dengan 0,10 dan VIF kecil sama dari 10. Pada penelitian ini, semua variabel memenuhi kriteria, sehingga yang berarti tidak ada multikolinearitas sehingga variabel layak digunakan dalam model. Kemudian uji heteroskedastisitas. Tujuannya itu untuk mengecek apakah varian residual konstan. Metode yang digunakan yaitu scatter plot dan uji weight untuk memastikannya. Kriteria dari scatter plot yaitu titik tersebar acak dan tidak membentuk pola. Kemudian kriteria dari uji weight yaitu C kuadrat hitung kecil dari C kuadrat tabel. Pada penelitian ini, scatter plot menunjukkan titik tersebar acak dan tidak membentuk pola. Kemudian uji weight-nya yaitu C kuadrat hitung kecil dari C kuadrat tabel, di mana C kuadrat hitung sebesar 18,032, kemudian C kuadrat hitung sebesar 114,26. Ini disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas sehingga model valid digunakan. Kemudian uji autokorelasi, tujuannya itu untuk mendeteksi korelasi antar residual pada data dari waktu. Kriteria yang digunakan yaitu DW harus berada di antara DU dan 4 min DU. Sehingga disimpulkan tidak ada autokorelasi. Pada penelitian ini, Turbinoxennya itu sebesar 1,125, DU sebesar 1,7285, dan 4 min DU sebesar 2,2715. Ini menandakan DU besar dari DW dan DW kecil dari 4 min DU, yang artinya terdapat autokorelasi dalam model. Untuk mengatasi autokorelasi tersebut, dilakukanlah uji Cochrane-Orchard. Hasil dari uji Cochrane-Orchard yaitu DW-nya sebesar 1,866, yang artinya DU sudah lebih kecil dari DW dan DW lebih kecil dari 4 min DU, yang artinya tidak terdapat autokorelasi dalam model. Kemudian analisis regresi moderasi. Berdasarkan hasil uji MRA, koefisien pengindaran pajak itu bernilai positif, yang artinya ketika nilai ETR naik, nilai perusahaan ikut naik. Kemudian koefisien koefisien struktur modal itu bernilai negatif, yang artinya ketika penggunaan utang naik, nilai perusahaan cenderung turun. Kemudian koefisien interaksi pengindaran pajak dengan tata kelola bernilai negatif, yang artinya ketika tata kelola kuat, nilai pengindaran pajak hubungan nilai pengindaran pajak yang nilai ETR yang naik, nilai perusahaan akan menjadi turun. Kemudian interaksi struktur modal dan tata kelola bernilai positif, yang artinya ketika tata kelola kuat, penggunaan utang meningkat, nilai perusahaan cenderung naik. Kemudian uji parsial atau uji T. Berdasarkan hasil dari uji parsial, tujuan uji parsial yaitu menguji pengaruh masing-masing variabel terhadap nilai perusahaan. Kriterianya signifikan besar dari 0,5 berarti berpengaruh signifikan. Berdasarkan hasil dari uji parsial, yaitu pengindaran pajak atau ETR signifikannya sebesar 0,921, yang berarti tidak berpengaruh signifikan atau hipotesis 1 ditolak. Kemudian signifikan dari struktur modal atau DAR yaitu sebesar 0,010, yang berarti berpengaruh signifikan negatif, yang artinya 2 diterima. Kemudian interaksi pengindaran pajak tata kelola atau ETR dan BI yaitu signifikasinya 0,570, yang berarti tidak berpengaruh signifikan, artinya 3 ditolak. Kemudian interaksi struktur modal dan tata kelola atau DAR dan BI signifikasinya 0,015, yang berarti berpengaruh signifikan positif, yang artinya H4 diterima. Kemudian uji simultan atau uji F, tujuannya untuk menguji pengaruh semua variabel independen terhadap Tobinsky secara bersama-sama. Kriterianya itu signifikan kurang dari 0,5, artinya berpengaruh signifikan. Pada penelitian ini signifikan dari Tobinsky-nya yaitu 0,015, yang artinya kecil dari 0,05. Kesimpulannya, semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tobinsky.
Kemudian uji koefisien determinasi. Tujuannya untuk mengukur seberapa besar variabel independen menjelaskan Tobinsky atau nilai perusahaan. Hasil adjusted R kuadratnya yaitu 0,1. Artinya 1% varian Tobinsky dijelaskan oleh ATR, DAR, dan BI. Kemudian 99% dijelaskan oleh faktor lain di luar modal. Kesimpulannya, modal memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap Tobinsky. Kemudian kita masuk kepada pembahasan. Yang pertama, pengaruh pengindaran pajak perusahaan terhadap nilai perusahaan. Pengindaran pajak perusahaan tidak mempengaruhi nilai perusahaan dengan signifikansi 0,921. Berdasarkan urgensi teori, praktik ini bisa meningkatkan laba jangka pendek, tetapi juga menimbulkan risiko hukum, reputasi, dan asimetri informasi. Investor cenderung berhati-hati terhadap praktik pajak agresif sehingga pasar tidak merespon positif. Sejalan dengan penelitian Sudipto tahun 2020, Lilian Dana et al. Tahun 2021, Tambahani et al. Tahun 2021, dan Perdana 2023 yang menemukan bahwa pengindaran pajak tidak selalu mempengaruhi nilai perusahaan. Yang kedua, pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. Struktur modal berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan dengan signifikan 0,010. Artinya, semakin tinggi proporsi utang, maka nilai perusahaan semakin menurun. Menurut agensi teori, utang tinggi menimbulkan tekanan manajerial dan risiko gagal bayar. Sedangkan menurut trade-off teori, manfaat pajak atau tax shield tidak menutupi risiko kebangkrutan bila leverage berlebih. Ini didukung oleh penelitian Dorasami tahun 2021 dan Buyat al. tahun 2023 yang menyatakan utang tinggi menurunkan nilai perusahaan akibat suku bunga dan risiko finansial yang tinggi. Yang ketiga, tata kelola perusahaan memoderasi pengaruh pengindaran pajak perusahaan terhadap nilai perusahaan. Dengan signifikansi 0,570, itu artinya tidak signifikan, yang artinya independensi Dewan Komisaris belum mampu mengontrol dampak pengindaran pajak. Secara teori, board independen seharusnya membatasi perilaku opportunistic manajer, namun dalam praktiknya fungsi pengawasan belum optimal. Sejalan dengan Putu dan Hasibuan tahun 2022, Budiman dan Fitria tahun 2021 yang menyatakan bahwa tata kelola tidak efektif memoderasi hubungan pengindaran pajak perusahaan terhadap nilai perusahaan. Kemudian yang terakhir, tata kelola perusahaan memoderasi struktur modal terhadap nilai perusahaan. Signifikansinya yaitu 0,015 yang artinya berpengaruh signifikan atau positif. Artinya, independensi Dewan memperkuat hubungan positif antara struktur modal dan nilai perusahaan. Dewan Komisaris Independen membantu memastikan keputusan pendanaan yang rasional dan efisien, mengurangi konflik keagenan. Menurut trade-off teori, tata kelola kuat membantu menyeimbangkan manfaat pajak dan risiko kebangkrutan. Sejalan dengan penelitian Dorasami tahun 2021 yang menegaskan bahwa tata kelola kuat memperkuat efektivitas kebijakan struktur modal terhadap nilai perusahaan. Maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, pengindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dan struktur energi di EBA. Yang kedua, struktur modal berpengaruh negatif signifikan, menunjukkan semakin tinggi utang, nilai perusahaan menurun karena risiko keuangan meningkat. Yang ketiga, tata kelola perusahaan tidak memoderasi hubungan pendanaan pajak terhadap nilai perusahaan. Yang keempat, tata kelola perusahaan memoderasi secara signifikan hubungan struktur modal terhadap nilai perusahaan dengan memperkuat kepercayaan investor dan efisiensi keuangan. Saran penelitian ini yaitu yang pertama untuk akademis, tambahkan variabel seperti SG, profitabilitas atau FIMSAS, gunakan analisis panel data EVIUS, dan perluas objek ke sektor lain. Kemudian saran untuk manajerial yaitu menjaga keseimbangan utang dan likuiditas, memperkuat board independence, dan meningkatkan transparansi kebijakan pajak untuk menjaga kepercayaan investor. Saran untuk pemerintah yaitu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak, memberi insentif bagi perusahaan dengan tata kelola dan komitmen keberlanjutan yang baik. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika apabila kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.